Tidak semua tarian boleh ditampilkan sembarangan. Inilah tari Bedaya Ketawang, tarian sakral yang hanya digelar di Keraton Surakarta, dan konon dipercaya menghubungkan antara manusia dengan Ratu Laut Selatan. Tari Bedaya Ketawang adalah salah satu tarian sakral yang lahir dari kebudayaan Jawa, khususnya dari Keraton Surakarta. Kata bedaya berarti tarian agung yang dibawakan oleh para putri istana, sementara ketawang berarti langit atau angkasa yang melambangkan sesuatu yang tinggi, luhur, dan suci. Bedaya Ketawang bukanlah tarian hiburan biasa, melainkan sebuah pusaka budaya yang syarat akan makna filosofi, spiritual, dan simbolis. Dalam setiap gerakannya tersimpan ajaran kehidupan tentang keharmonisan manusia dengan alam semesta, serta hubungan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Tarian ini telah menjadi warisan turun-temurun yang hingga kini tetap dijaga sebagai bagian penting dari identitas budaya Jawa. Tari Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari putri keraton yang dipilih secara khusus. Jumlah 9 ini bukanlah angka sembarangan, melainkan simbol dari arah mata angin yang dikuasai oleh 9 dewa yang disebut Nawangsa. Penari-penari tersebut tidak hanya dituntut memiliki kemampuan tari yang tinggi, tetapi juga harus dalam keadaan suci dan tidak sedang haid. Dan jika sedang datang bulan, penari diperbolehkan menari, akan tetapi diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Kanjeng Ratu Kidul dengan cara melakukan caos dahar atau menyajikan makanan tertentu di panggung Sanggabuana Keraton Surakarta. Dan syarat selanjutnya adalah penari-penari diwajibkan untuk berpuasa menjelang panggelaran kesucian. Penari-penari itu betul-betul sangat dijaga kesuciannya, karena konon katanya Kanjeng Ratu Kidul akan datang menghampiri para penari yang gerakannya masih salah pada saat latihan. Berikut ini fungsi dan simbol masing-masing di 9 penari berdasarkan posisinya. Penari pertama disebut Batak, yang merupakan simbol dari watak dan pikiran. Penari yang kedua disebut Endel Ajab atau simbol dari nafsu. Penari yang ketiga disebut Endel Weton yang merupakan simbol dari tungkai kanan. Penari yang keempat disebut Apit Ngarep yang merupakan simbol lengan kanan. Penari yang kelima disebut Apit Mburi yang merupakan simbol dari lengan kiri. Penari yang keenam disebut Apit Menek yang merupakan simbol dari tungkai kiri. Penari yang ketujuh disebut Gulu yang merupakan simbol dari badan. Penari yang kedelapan disebut Dodo yang merupakan simbol dari bagian dada. Penari yang terakhir atau yang kesembilan disebut Buncit yang merupakan simbol dari organ vital yang merupakan tawang atau langit atau puncak yang tertinggi. Dengan busana khas kemanten adat Jawa dengan warna dominan hijau yang menunjukkan kisah asmara antara Raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau disebut Nyi Roro Kidul, penguasa Pantai Selatan. Terdapat legenda yang mengungkapkan pembentukan tarian ini. Suatu ketika, Sultan Agung Hanyakarakusuma yang memerintah Kesultanan Mataram dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi sedang melakukan semedi yang konon dalam keheningan sang raja mendengar suara tetembangan atau senandung dari awah tawang atau langit. Sultan Agung merasa terkesima dengan senandung tersebut. Begitu selesai bertapa, Sultan Agung memanggil 4 orang pengiringnya, yaitu Penembahan Purabaya, Kiai Panjang Mas, Pangeran Karanggayam, dan Tumenggung Alap-Alap. Sultan Agung mengutarakan kesaksian batinnya kepada mereka karena terilhami oleh pengalaman gaib yang ia alami. Sultan Agung menciptakan sebuah tarian yang kemudian diberi nama Bedaya Ketawang. Menurut versi yang lain, tarian ini dikisahkan bahwa dalam pertapaannya Penembahan Senopati bertemu dan bercinta dengan Ratu Kencana Sari atau Kanjeng Ratu Kidul, Ratu penguasa Laut Selatan, yang kemudian menjadi cikal bakal tarian ini.
Bedaya Ketawang bukanlah tarian yang bisa dipentaskan setiap saat. Tarian ini hanya muncul dalam acara-acara sakral yang sangat penting di Keraton Surakarta. Biasanya ia dipentaskan dalam upacara penobatan seorang raja baru atau dalam peringatan ulang tahun naik tahta seorang raja. Waktunya pun tidak bisa dipilih sembarangan karena harus mengikuti perhitungan kalender Jawa yang dianggap membawa keberkahan. Hal inilah yang membuat bedaya Ketawang sangat langka dan penuh misteri. Tidak semua orang berkesempatan menyaksikan secara langsung karena momen penampilannya bisa jadi hanya berlangsung sekali dalam beberapa tahun. Tarian sakral ini dipentaskan di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat, khususnya di ruangan yang dianggap suci dan penuh wibawa. Tempat ini bukan hanya sekedar gedung, melainkan pusat kebudayaan dan spiritualitas Jawa. Penonton yang diperbolehkan menyaksikan biasanya hanya keluarga keraton, tamu kehormatan, atau undangan khusus. Masyarakat umum jarang sekali bisa menyaksikan bedaya Ketawang dalam bentuk aslinya. Mereka biasanya hanya dapat menikmati versi rekonstruksi yang ditampilkan dalam festival budaya atau acara-acara seni tradisional. Hal ini semakin menegaskan bahwa tarian ini adalah pusaka yang dijaga kerahasiaannya, bukan hanya untuk hiburan massal, melainkan sebagai bagian dari ritual keraton. Mengapa tarian ini begitu penting? Karena ia bukan hanya sekedar seni pertunjukan, melainkan juga simbol legitimasi kekuasaan seorang raja. Dalam tradisi Jawa, seorang raja dianggap mendapat restu gaib dari Kanjeng Ratu Kidul, dan bedaya Ketawang menjadi bukti nyata hubungan spiritual itu. Dengan ditampilkannya tarian ini, maka raja diyakini memperoleh kekuatan, keberkahan, dan perlindungan gaib untuk menjalankan perintahnya. Selain itu, bedaya Ketawang adalah representasi filosofi Jawa yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Ia adalah jembatan antara yang kasat mata dan yang tidak terlihat, antara dunia fana dan dunia spiritual. Bedaya Ketawang dibawakan dengan sangat halus, pelan, dan penuh pengendalian diri. Setiap gerakan penari bukanlah hiasan semata, tetapi memiliki makna yang simbolis yang dalam. Ada gerakan yang melambangkan cinta, ada yang menggambarkan peperangan batin, dan ada pula yang menunjukkan harmoni antara jiwa manusia dengan alam semesta. Musik pengiringnya adalah gamelan yang membawakan gending khusus bernama Ketawang Gede. Suara gamelan ini mengalun lembut, menciptakan suasana hening dan sakral, seolah menghubungkan penari dengan alam gaib. Itulah kisah dan makna mendalam dari tari bedaya Ketawang, sebuah pusaka budaya yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat dan nilai spiritual, sejarah, dan simbol kekuasaan Jawa. Melalui tarian ini, kita bisa melihat bagaimana leluhur Jawa mengajarkan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Bedaya Ketawang bukan sekedar warisan budaya, tapi juga cermin dari identitas dan keyakinan masyarakat Jawa yang masih bertahan hingga sekarang. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah tarian sakral seperti ini sebaiknya terus dijaga dalam bentuk aslinya, atau bolehkah dikembangkan agar lebih dikenal oleh generasi muda? Silahkan tulis di pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel ini agar kita terus bisa menjelajahi ragam budaya Nusantara yang penuh dengan makna dan keindahan.